Waktunya belajar tematik bersama Ustazah Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Ustazah harap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita belajar tematik bersama Ustazah Heni. Sekarang materi kita adalah tema 2, subtema 3, tentang bermain di sekitar sekolah. Nah, sudah siap ya belajar bersama Ustazah Heni? Sebelum membaca, Ustazah punya sebuah gambar untuk anak-anak sekalian. Ustazah minta anak-anakku semua memperhatikan gambar ini sebelum nanti kita akan membaca bersama-sama. Gambarnya seperti di atas. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Menurut kalian, cerita apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut? Yuk sekarang kita membaca bersama. Bermain di sekolah. Jam istirahat telah tiba. Anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Titus, Wayan, dan Ahmad bermain kelereng. Mereka bermain di tepi halaman sekolah. Kelereng disusun ke dalam sebuah kotak. Setiap pemain harus menembak ke arah kotak untuk meraih kelereng di dalamnya. Kelereng gacuan tidak boleh tertahan di dalam kotak. Mereka bertiga sepakat tidak boleh curang. Sementara itu, Melanie dan beberapa temannya juga bermain di halaman. Mereka bermain petak umpet. Bermain petak umpet sangat menyenangkan. Mereka bermain dengan hati gembira. Beberapa anak bermain bola di lapangan. Bola dioper, digiring, dan ditendang ke gawang. Namun mereka tetap berhati-hati saat menendang. Setelah membaca bersama, bagaimana hasil perkiraan kalian saat mengamati gambar tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kalian baca? Nah, seperti yang kita ketahui dalam gambar tadi, adanya peraturan dalam bermain, seperti peraturan yang dipraktekkan oleh Titus, Wayan, dan Ahmad dalam bermain kelereng. Begitu juga ada yang namanya peraturan di sekolah, yang dicontohkan oleh beberapa anak yang bermain sepak bola. Nah, sekarang setelah selesai membaca, kita bisa mengetahui permainan apa saja yang disebutkan di dalam bacaan tadi. Ada permainan kelereng, ada permainan sepak bola, dan ada permainan petak umpet. Sesuai dengan bacaan yang kita baca bersama-sama tadi, ada kelereng dan juga bola yang disebutkan di dalam bacaan. Kira-kira apa wujud kedua benda ini? Iya, betul sekali. Kelereng berwujud padat, sedangkan bola berwujud padat yang di dalamnya mengandung gas. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan bacaan yang kita baca bersama-sama, ada beberapa anak yang bermain sepak bola, mereka sangat berhati-hati dalam menendang sepak bola. Sehingga ketika bermain, mereka tidak merusak sesuatu yang berada di lingkungan sekolah. Nah, seperti mereka harus menendang dengan pelan-pelan, karena ketika menendang terlalu keras, bola tersebut bisa mengenai kaca sekolah. Nah, ini termasuk salah satu contoh peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Kita tidak boleh bermain sepak bola dan menendangnya terlalu keras, karena bisa merusak fasilitas yang ada di sekolah. Sekarang Ustazah Heni akan memberikan contoh gambar. Pada gambar tersebut ada dua orang anak dengan penampilan yang berbeda. Yang pertama adalah Wayan. Wayan berpenampilan sangat rapi, menggunakan ikat pinggang
dan memakai sepatu yang teratur dan kaos kaki. Nah, sedangkan yang satunya adalah Titus. Titus tidak memakai seragam dengan baik. Titus juga tidak memakai kaos kaki. Dari gambar di atas bisa kita ketahui penampilan yang sesuai dengan peraturan sekolah dan tata tertib sekolah adalah penampilan Wayan. Wayan berpakaian sangat rapi dan menggunakan atribut lengkap ke sekolah. Ini salah satu contoh anak yang tertib karena berpakaian rapi dan menggunakan atribut lengkap. Nah, seperti yang kita ketahui dari bacaan tadi, Wayan, Ahmad, dan Titus sangat suka bermain kelereng. Dari ketiga anak tersebut, yang paling banyak mengoleksi kelereng adalah Ahmad. Ahmad mengoleksi banyak sekali kelereng. Ahmad memiliki banyak kelereng yang dimasukkan ke dalam botol-botol kecil di rumahnya. Pada suatu hari ketika Ahmad pulang, Ahmad membawa banyak kelereng hasil dia bermain dengan Wayan dan Titus. Ternyata kelereng Ahmad sudah tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam botol-botol kecilnya karena semua botolnya sudah penuh. Karena semua botol Ahmad sudah penuh, Ahmad berniat untuk membagikan satu botol kepada teman-temannya. Nah, dalam satu botol Ahmad berisi 10 kelereng. Jika Ahmad berniat memberikan kelereng pada masing-masing temannya berjumlah 5 kelereng, berapakah teman Ahmad yang akan menerima kelereng tersebut? Cara membaginya adalah seperti ini. 10 dikurangi 5, masih ada 5, maka dikurangi lagi 5, jumlahnya adalah 0. Nah, sekarang kita hitung 5-nya ada berapa. 1, 2, berarti Ahmad bisa membagikan kelereng tersebut pada 2 orang temannya. Nah, berarti 10 jika dibagi 5 sama dengan 2. Apa yang dilakukan oleh Ahmad ini kita sebut pembagian atau proses pembagian. Nah, sebelumnya Ustazah jelaskan terlebih dahulu. Pembagian adalah pengurangan berulang. Kita sebelumnya sudah belajar tentang perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita belajar tentang pembagian atau pengurangan berulang. Jika kita ingin membagikan barang kepada teman, kita bisa menggunakan proses pembagian seperti ini. Ustazah beri contoh lainnya. 12 dibagi 3. Jadi 12 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya adalah 4. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Contoh lain lagi, 36 dibagi 9. Nah, berarti 36 dikurangi 9 berapa? Dikurangi 9 lagi. Dikurangi 9 lagi. Oh, masih ada, dikurangi 9 lagi. Berarti sama dengan 0. Berarti 36 dibagi 9 berapa? Kita hitung 9-nya ada berapa di situ. 1, 2, 3, 4. Berarti 36 dibagi 9 sama dengan 4. Dari bacaan yang kita baca tadi, bisa kita ketahui bahwa Melanie dan teman-teman suka bermain petak umpet. Nah, ternyata selain suka bermain petak umpet, Melanie dan teman-teman juga hobi menggambar. Mereka hobi menggambar imajinatif. Nah, kira-kira apa itu gambar imajinatif? Sekarang sudah jelaskan ya. Gambar imajinatif adalah gambar yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di dunia nyata. Gambarnya tidak berbentuk dan tidak menyerupai benda yang ada di dunia nyata.
Nah, setelah ini Ustazah Heni akan memberikan contoh gambar imajinatif. Bisa dilihat di bawah ya. Ini adalah salah satu contoh gambar imajinatif yang dibuat dengan cara meniup pewarna dari sedotan. Nah, bentuknya tidak beraturan seperti ini dan warnanya bermacam-macam dicampur. Nah, kita sebut ini adalah contoh gambar imajinatif. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi untuk subtema 3 tema 2. Ustazah harap penjelasan Ustazah dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian dan semoga memudahkan anak-anakku sekalian belajar di rumah. Ustazah berharap anak-anakku semuanya tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga murojaah dan terus meningkatkan ibadahnya di rumah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ustadz Miftah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar gerakan non lokomotor. Kita akan mempelajari beberapa gerakan. Yang pertama gerakan tangan, yang kedua gerakan pinggang, dan yang ketiga adalah gerakan kaki. Seperti apa contoh gerakannya? Mari kita tonton videonya bersama-sama. Seperti itulah contoh gerakan lokomotor. Ingat, ada 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakan bagian tangan, yang kedua bagian pinggang, dan yang ketiga adalah bagian kaki. Jangan lupa menjaga kesehatan, tidur yang cukup. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.